Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Azahra dari kelas Otonomi Daerah D. Dan saya di sini sudah menempuh semester 6. Tapi saya mengulang lagi. Halo Ibu Bunga. Oke, baiklah. Otonomi daerah adalah sebuah hak kewenangan kewajiban daerah otonom untuk mengatur rumah tangganya sendiri, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan perundang-undangan. Ada juga pengertian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 6 yang berbunyi, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Di sini ada 3 asas otonomi daerah. Yang pertama itu adalah desentralisasi, yang dimana penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah berdasarkan asas otonom daerah. Asas otonomi daerah yang kedua adalah dekonsentrasi, yang dimana pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Asas yang ketiga adalah tugas pembantuan. Penugasan dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, atau pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan daerah provinsi. Di sini kita masuk dalam materi tujuan otonomi daerah. Yang pertama kita masuk ke jenis otonomi, ada 3 material, yaitu kayak undang-undang, perpu. Nah, kalau formil itu secara tidak tertulis. Dan ketiga tuh real ini gabungan antara materi dan formil, yang dimana real ini dipakai oleh negara kita, yaitu negara Indonesia. Dia menggunakan undang-undang dan juga peraturan yang tidak tertulis juga. Baik, selanjutnya problematika otonomi daerah. Di sini ada 4 problem dalam otonomi daerah. Yang pertama, ketimpangan kemajuan pembangunan antar daerah yang kaya sumber daya alam dengan daerah yang miskin sumber daya alam. Yang kedua, semakin maraknya penyebaran korupsi di berbagai daerah, money politik, munculnya fenomena pragmatis politik di masyarakat daerah. Yang ketiga, legitimasi politik dan stabilitas politik belum sepenuhnya tercapai. Yang keempat, adanya konflik vertikal dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal belum sepenuhnya diwujudkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke sejarah penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Yang dimana perjalanan sejarah otonomi daerah di Indonesia selalu ditandai dengan lahirnya suatu produk perundang-undangan yang menggantikan produk sebelumnya. Perubahan tersebut pada suatu sisi menandai dinamika orientasi pembangunan daerah di Indonesia dari masa ke masa. Tapi di sisi lain, hal ini dapat pula dipahami sebagai bagian dari eksperimen politik penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Pada awal kemerdekaan, di era kemerdekaan Pasal 1 Undang-Undang 1945 menetapkan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya menyatakan bahwa daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi. Ini adalah undang-undang
dari awal kemerdekaan Indonesia sampai sekarang. Yang dimana pada awal kemerdekaan itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang otonom, UU Nomor 22 Tahun 1998, sama juga UU Nomor 1 Tahun 1957, UU Nomor 18 Tahun 1965, UU Nomor 5 Tahun 1974, UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004, dan yang kita masih gunakan sekarang adalah Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014. Ini masih kita gunakan di negara Indonesia sampai sekarang. Baiklah, itu saja pembahasan materi dari Nabila Azara. Mohon maaf ada kesalahan kata, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.